Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama denganku, di mana aku akan mengobrol, ceritakan, atau menjelaskan hal-hal yang saya dapatkan. Namun di video kali ini, aku nggak akan uh, membahas hal-hal liburan dulu ya, karena aku baru saja nonton satu berita dari 2 minggu lalu, dan itu cukup berat dan jujur, mengganggu pikiranku sampai sekarang. Kalau kalian lagi berpikir apa yang aku bahas sekarang, ya, berita tersebut berjudul pengakuan korban kekerasan seksual, trauma, hingga hampir mengakhiri hidup. Dan aku merasa penting banget untuk kita ngobrolin ini dari sudut pandang moral dan kemanusiaan. Video ini nyeritain kisah nyata dari seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual dari laki-laki tersebut. Dan selama itu, dia diperkosa, dia trauma, dan dia sempat ingin mengakhiri hidupnya karena rasa sakit yang luar biasa. Yang bikin aku makin sedih itu, dia sempat takut ngomong karena dia memang takut dihakimi, bahkan sempat mengalami victim blaming. Kebayang gak? Udah jadi korban malah disalahin. Ini menunjukkan bahwa masalah moral kita sebagai masyarakat itu masih besar. Empati kita kadang masih rendah. Kita lebih cepat ngecap daripada mendengar. Coba bayangkan kalau kita sebagai korban mengalami pelecehan seksual yang sama dari seseorang yang kita sangat benci. Dan jika itu terjadi, itu garanti membuat kita merasa depresi, merasa trauma, dan juga merasa sangat takut. Karena pertama kali yang kita ngalami itu, the pain that we suffer greater daripada nilai rendah yang kita dapatkan dari ujian sekolah. Dan kalau itu bisa terjadi dengan saya, maka itu ya pasti aku sebagai victim ya membunuh diri secara langsung. Karena kita tahu itu the pain itu kita nggak bisa take it, that we cannot take it anymore. Nah, setelah aku menonton berulang-ulang kali, berita ini bukan sekadar cerita sedih dari seorang perempuan, melainkan menjadi sebuah pengingat atau alarm buat kita semua tentang pentingnya mendidik diri kita untuk punya moral yang sehat dengan cara belajar percaya pada korban, belajar untuk tidak menyalahkan korban, dan yang paling penting itu berani bersuara jika melihat ketidakadilan. Dia juga sempat mengatakan bahwa kita harus survive, kita harus berjuang, dan kita harus terus-menerus melanjutkan kehidupan kita meskipun sulit. Karena setiap kehidupan manusia itu tidak selalu mudah, karena harus membutuhkan solusi untuk mencegah biar kita dapat melanjutkan aktivitas dengan lancar. Karena dengan saja satu simple mistake, atau bisa juga mistake yang sangat luar biasa, bisa juga insiden atau apapun yang dapat berdampak, ya itu bisa mengefek kehidupan kita dengan sangat signifikan, dan akhirnya itu bisa membuat kita jatuh dan tidak bisa bangkit diri sendiri lagi, kecuali kalau kita membutuhkan bantuan dari seseorang. Karena orang yang kita percaya atau orang yang kita selalu kenal itu mereka dapat membantu kita, juga mendampingi kita agar dapat membantu untuk mengusir ketakutan kita. Nggak selalu orang sendiri yang bisa berjuang, karena pasti semua harus membutuhkan bantuan. Bisa juga membutuhkan bantuan dari Tuhan dengan cara berdoa.
karena dia pasti memberikan solusi atau memberikan tips untuk bisa mengubah kehidupanmu dari buruk menjadi baik. Aku berharap dari video ini kita semua bisa refleksi, termasuk aku sendiri juga. Karena moralitas bukan cuma soal tahu yang benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap ketika orang sedang jatuh. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa atau punya pandangan soal ini, feel free to share di kolom komentar ya. Atau kalian bisa juga ceritakan kepada seseorang yang kamu kenal dan percaya, seperti yang saya sudah sebutkan dari sebelumnya. Karena itu bisa sangat membantu ya. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun ruang aman untuk ngobrolin hal-hal serius kayak ini. Terima kasih untuk nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay aware, stay kind.